Selamat pagi anak semua. Selamat siang mungkin yang ada di Indonesia bagian timur, di bagian tengah ini dalam keadaan siang hari. Tidak lupa dari sekolah saya mengucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan mulai tanggal 12 sampai tanggal 16 nanti. Dalam kesempatan pada hari ini saya akan menyampaikan yaitu masalah pengajaran yang ada di SMA Immanuel. Yang pertama adalah profil sekolah. Nama sekolah kita adalah SMA Immanuel yang bertempat di Dusun Gampar, Kelurahan Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55571. Telepon kode area Jogja 0274 4469 287. Status sekolah kita yaitu terakreditasi B. Tahun berdiri sekolah kita adalah tahun 1979. Visi sekolah kita yaitu tercapainya pribadi yang utuh secara moral, spiritual, intelektual, mandiri, dan mampu beradaptasi terhadap budaya serta kemajuan teknologi. Dalam visi ini kita akan jabarkan dalam misi. Misinya ada 5 yang berhubungan dengan agama tadi, spiritual, ya, yaitu menanamkan dan menumbuhkan penghayatan nilai-nilai agama sebagai motivator dan dinamisator bagi seluruh komponen sekolah. Yang kedua, melaksanakan proses belajar yang efektif dan efisien serta menerapkan nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta sesuai tuntutan kurikulum SMA Immanuel. Karena setelah kita berada di daerah istimewa Yogyakarta, maka nilai luhur yang ada di Jogja kita budayakan. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan belajar siswa sesuai dengan potensi diri dan tantangan yang ada. Sesuai dengan potensi kalian masing-masing dan tantangan sekarang dan tantangan yang akan datang itu apa. Itu nanti yang akan kita gali, yang kita kembangkan dalam 1 tahun ini. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa untuk mencapai kemandirian. Tadi dalam visi ada kata mandiri. Ini sesuai dengan uraian, kita diharuskan mandiri setelah lulus dari SMA, terutama yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima, meningkatkan kegiatan pengembangan diri untuk membentuk pribadi yang kompetitif dan menguasai teknologi. Sekarang ya, apa-apa berwujud atau berupa teknologi, kita harus selalu mengikuti, ya, jangan sampai gaptek. Ini misi kita. Yang ketiga adalah penjurusan. Yang pertama, penjurusan dilakukan di kelas 10 awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli 2021 sebelum masuk. Jurusan yang ada di SMA Immanuel hanya ada 2, yaitu MIPA atau Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Penjurusan berdasarkan tes, nanti tes akan diadakan sebagai tes dasar. Dan minat kalian mau masuk MIPA atau IPS.
ya, dan juga disejajarkan atau disesuaikan dengan tes yang kalian laksanakan. Yang keempat, peserta didik boleh pindah jurusan dari MIPA ke IPS atau dari IPS ke MIPA, boleh. Tetapi yang mau ke MIPA itu harus mampu pada mata pelajaran peminatan, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Itu harus di atas rata-rata. Yang ke IPS, peminatannya adalah sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Waktu perpindahan, ya, perpindahan jurusan itu hanya untuk kelas 10 saja, bulan Juli atau Agustus. Setelah itu kalian tidak bisa. Itu untuk penjurusannya. Yang keempat, sekarang kita bicarakan masalah kriteria atau rancangan penilaian yang dilakukan di SMA Immanuel selama 1 tahun ini. Yang pertama, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik. Pendidik itu oleh guru dan satuan pendidikan atau sekolah. Yang dilakukan pendidik itu berwujud penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT. Sedangkan yang dari satuan pendidikan atau dari sekolah adalah ujian sekolah. Untuk yang dari pendidik juga ada tugas-tugas melalui pengamatan, ya, bisa pengamatan dari guru maupun dari sekolah. Maka itu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru jangan kamu anggap sepele, ya, harus mengerjakan dan harus dikumpul. Itu nanti akan membantu untuk nilai kalian, terutama dalam rapor. Yang ketiga, penilaian harian atau PH dalam 1 semester dilaksanakan minimal 3 kali, itu minimal, ya, atau menyesuaikan dengan KD-nya. Yang keempat, untuk peserta didik yang belum tuntas dalam pencapaian KKM, ya, KKM kita itu 72, akan diberikan remedi sampai 3 kali. Remedi pertama tidak tuntas, remedi kedua tidak tuntas, remedi ketiga. Kalau sampai yang ketiga tidak tuntas, ya nanti ada tugas dari Bapak Ibu guru, ya. Dan yang sudah tuntas, ya, tidak ada remedi, itu diberikan pengayaan. Sekarang kita bahas untuk yang masalah penilaian. Penilaian harian atau PH itu minimal 3 kali dalam 1 semester. Penilaian tengah semester atau PTS untuk semester ganjil, ya, itu dilaksanakan tanggal 20 sampai 29 September 2021. Yang semester genap dilaksanakan tanggal 7 sampai 16 Maret 2022. Untuk penilaian akhir semester atau PAS dilaksanakan tanggal 6 sampai 15 Desember 2021. Penilaian akhir tahun atau PAT dilaksanakan tanggal 6 sampai 15 Juni 2022. Untuk yang kelas 12 ada TPHBS atau tes penjajakan hasil belajar siswa. Ini dilaksanakan sebelum ujian sekolah oleh provinsi. Itu dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Maret 2022. Kemudian dilakukan ujian sekolah atau US tanggal 11 sampai 22 April 2022. Nah, untuk September itu ada AKM atau asesmen kompetensi minimal. Itu dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 September 2021 hanya untuk kelas 11.
kriteria kenaikan kelas ya, siswa yang bisa naik kelas itu seperti apa dan yang tidak bisa naik kelas seperti apa. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran. Jadi harus 2 semester, bukan hanya semester ganjil saja atau genap saja, tapi dua-duanya. Predikat sikap baik ya, minimal baik, kalau cukup tidak bisa naik. Yang ketiga, ekstrakurikuler wajib kepramukaan, yaitu minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM ya. Jadi dua mata pelajaran maksimal itu 2 mata pelajaran pengetahuan boleh atau keterampilan. Kalau dua-duanya berarti nanti sudah 4 kalau 2 mata pelajaran. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Maka nilai rapor semester ganjil itu juga berpengaruh untuk kenaikan, karena nanti akan digabung dengan semester genap. Siapa tahu nanti ada yang kurang dari KKM, apakah itu semester genap atau ganjil. Itu kalau semuanya tidak ada kurang dari KKM ya sudah langsung lolos. Yang kelima, siswa yang kehadirannya kurang dari 75% tinggal kelas. Jadi kalau ingin naik ya minimal paling tidak 75%. Jadi yang 75% ke atas itu dinyatakan naik kelas. Itu yang dihitung hanya yang alfa. Izin dan sakit tidak dihitung untuk 2 semester ya. Itu digabung 2 semester. Yang keenam, seperti ekstra yang di atas tadi, pramuka, ada komputer, paduan suara, seni tari, teater, dan English Club, itu kriterianya juga harus baik. Keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik itu berdasarkan hasil rapat Dewan Guru. Ini kriteria kebutuhan minimal. KKM sekolah kita baik kelas 10, 11, 12 itu adalah 72. Jadi paling tidak kalau ulangan capailah minimal 72 ya. Kalau terpaksanya nggak bisa lebih tinggi ya 72, syukur jauh ya, jangan sampai kurang dari 72. Ini kegiatan ekstrakurikuler, ini ada 2, wajib dan pilihan. Wajib itu pramuka untuk kelas 10 dan 11, komputer untuk kelas 11. Kelas 12 boleh mengikuti pramuka, tapi itu dewan ambalan ya, itu keinginan sendiri. Yang pilihan itu ada teater, seni tari, paduan suara, itu pilih salah satu. Boleh teater, boleh seni tari, boleh paduan suara. Sedangkan yang English Club itu kalian boleh mengikuti, boleh tidak ya. Ini yang diadakan oleh Universitas Kristen Buddha Wacana UKDW. Sekarang yang pembelajarannya ya, ada 3 model, 3 opsi atau pilihan pada masa normal, pandemi, dan new normal. Kalau sudah normal yaitu tatap muka seperti biasa ya, sebelum ada COVID. Nah, masa pandemi itulah masa yang sekarang ini ya, apalagi ini sekarang merajalela ya, karena masih banyak yang berkerumun ya. Kalian jangan sampai keluar ya, kalau keluar ya pakai masker. Kalau saya ini menyampaikan tidak pakai masker, ini maaf ya,
bisa sendiri di ruang sendiri ya, supaya lebih jelas. Masa pandemi ini adalah dilakukan secara daring, itu pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti yang di luar Jawa, Irian, Kalimantan, Sulawesi, Nias, Sumatera bisa mengikuti pelajaran dengan daring. Nah, jam lebihnya itu adalah luring. Kekurangannya misalnya yang pelajaran nilai agama itu kan 3 jam, 2 jam daring, yang 1 jam itu adalah tugas. Kemudian masa new normal ya, setelah pandemi ya, kira-kira sudah tidak terlalu berat, bisa dimulai dengan new normal. Tetapi di sini ada tatap muka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya, dan dibatasi jumlahnya. Waktunya juga dibatasi ya, mungkin ya sampai jam 10, kemudian langsung dilanjutkan di rumah untuk luringnya. Kemudian seragam sekolah ini ya, seragam sekolah ini pakaian sekolah putra, kemeja putih lengan pendek, memakai 1 saku di sebelah kiri, dimasukkan ke dalam celana panjang abu-abu ya, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam, kaos kaki putih dan sepatu hitam. Untuk kemeja putih dan celana panjang abu-abu Anda usahakan sendiri, sekolah tidak menyediakan ya. Jadi Anda usahakan terutama yang kelas 10. Kemudian yang putri, kemeja putih lengan pendek memakai 1 saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok ya, bajunya. Yang B, rok pendek warna abu-abu, panjang rok 5 cm di bawah lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang. Ikat pinggang sama dengan yang putra, yaitu lebar 3 cm warna hitam, kaos kaki putih dan sepatu hitam. Kemudian pakaian seragam kepramukaan ini mengacu ke Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Yang C besar, pakaian batik motif khas Jogja dan bebas. Yang putra, yang batiknya bisa lengan pendek atau panjang, celananya warna gelap, kaos kaki dan sepatu itu bebas, maksudnya warnanya bebas. Putri, kemeja lengan pendek atau panjang ya, rok pendek dengan panjang minimal 5 cm di bawah lutut, warna gelap sama seperti yang abu-abu yang di atas tadi. Kaos kaki dan sepatu warna bebas ya. Yang D besar, pakaian tradisional Jawa yaitu gagrak Yogyakarta. Ini sudah diatur dalam surat edaran gubernur. Kemudian pakaian upacara dengan topi pet ya, ada logonya Tutmuri Handayani. Ini jadwalnya ya. Jadwal pemakaian pakaian seragam Senin, Selasa, Rabu ini adalah pakaian seragam sekolah nasional, maksudnya putih abu-abu ya. Itu kan nanti kalau sudah masuk, kalau daring atau jarak jauh ya tidak usah seragam, yang penting pakai pakaian rapi ya, jangan pakai kaos ya. Kamis, pakaian batik motif khas Jogja ya, khusus Kamis. Sedangkan Jumat, batik motifnya bebas, boleh dari daerah kalian, yang dari Sumatera boleh dari Sumatera, yang dari Kalimantan boleh dari Kalimantan, Irian boleh. Nah, ini khusus untuk Jumat. Sedangkan Sabtu itu pakaian seragam pramuka. Untuk upacara ya, pakaian upacara ya, lengkap, ada topi. Kemudian hari Kamis Pahing,
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bapak Octavianus Jaluri Prasetyo, dapat atau bisa dipanggil Pak Jalu. Di sini saya mengampu bahasa Indonesia untuk kelas 1 dan 2 atau kelas 10 dan 11. Dan juga saya mengampu pelajaran Penjas untuk kelas 10, 11, dan 12. Di sini saya juga dipercaya untuk mendampingi anak-anak kelas 10 yang baru untuk menjadi wali kelasnya. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat bergabung untuk anak-anak baru kelas 10, baik IPA atau IPS. Selamat bergabung di keluarga SMA Immanuel. Mari kita berkembang bersama, belajar bersama, dan berproses bersama dalam keluarga SMA Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Apa kabar? Selamat datang untuk siswa-siswa kelas 10. Perkenalkan, nama saya Dia Arini, biasa dipanggil dengan Dia. Saya mengajar mata pelajaran geografi dan saya juga sebagai wali kelas 10 IPS. Pesan-pesan saya, semangat belajar walaupun pandemi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, namaku Hana Windy Kusumastuti, biasa dipanggil dengan Bu Hana. Di SMA Immanuel Kalasan, Ibu mengajar sebagai guru matematika sekaligus sebagai wali kelas 11 IPA. Pesan untuk semuanya, tetap rajin belajar, tetap semangat, dan jangan pernah bosan dalam pembelajaran daring ini. Dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tetap semangat semuanya. Sekian perkenalan dari Ibu. Terima kasih. Halo, semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Sinta Tias Pratisita. Anak-anak bisa panggil saya Ibu Sinta. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi setahun ke depan saya akan mendampingi anak-anak dalam mata pelajaran bahasa Jawa, baik itu kelas 10, 11 maupun kelas 12. Selain itu, saya juga akan mendampingi anak-anak kelas 11 IPS sebagai wali kelas. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat bergabung bagi siswa dan siswi baru kelas 10 ya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Immanuel Kalasan. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat menapaki tahun ajaran baru bagi siswa kelas 11 dan kelas 12. Sebenarnya ya, saya pribadi ingin menyapa anak-anak secara langsung, namun keadaan masih mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, jadi terpaksa kami harus menyapa anak-anak secara virtual. Sekian perkenalan diri dari saya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita segera bertemu secara langsung. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian walaupun hanya secara online. Perkenalkan, nama saya Ana Helmi Budianti, kalian bisa memanggil Bu Ana. Saya mengajar mata pelajaran biologi dan untuk tahun ajaran 2021-2022 saya mendapat tugas sebagai wali kelas 12 IPA. Ya, jadi senang sekali bisa menyapa kalian walaupun hanya secara online. Pesan saya hanya satu, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, tapi tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Berdoa mudah-mudahan corona cepat hilang dari negara kita sehingga kita bisa tatap muka kembali, belajar seperti biasanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk sementara coba jangan keluar rumah dulu apabila tidak ada hal yang sangat penting. Terima kasih, itu perkenalan dari saya. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Bernadita Dani Ekarini, biasa dipanggil dengan Ibu Dani.
Saya ditugaskan sekolah untuk mengajar pelajaran ekonomi dan akuntansi kelas 10, 11, dan 12. Saya juga dipercaya oleh sekolah untuk menjadi wali kelas 12 IPS, mengikuti anak-anak yang dulu kelas 11 IPS. Jadi diikuti terus biar menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dari yang tidak rajin menjadi rajin mengikuti daring, dari yang tidak mengumpulkan tugas jadi rajin mengumpulkan tugas. Kesan pertama di Emmanuel itu kesannya anak-anaknya beragam, dari berbagai macam suku Papua, terus Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Dari keberagaman itu dijadikan satu di SMA Emmanuel. Di SMA Emmanuel itu mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dari yang tadinya tidak berkata jujur. Saya diharapkan untuk selalu berkata jujur, apapun yang terjadi harus mengatakan hal-hal yang jujur. Kemudian dari yang tidak bisa menjadi lebih bisa, dari yang belum baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk kalian nanti lulus, kalian diharapkan terjun ke masyarakat itu tidak hanya pintar, tapi juga pintar yang mempunyai kepribadian yang baik. Karena sekarang banyak sekali korupsi, banyak sekali orang-orang pintar tapi tidak berkepribadian baik. Nah, itu harapan dari Bapak Ibu guru SMA Emmanuel, kalian menjadi lebih baik